Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerita Tiang Mistik. Kali ini gue bakal bawa kalian ke sebuah kisah mistis dari Kabupaten Tangerang tentang keranda terbang yang menghantui desa Cisereh. Cerita ini bukan untuk yang penakut, jadi pastikan kalian nonton sampai habis dan jangan sendirian. Ritual pengusiran yang dilakukan Pak Ustadz Mahfud dan para tokoh desa berlangsung penuh harap, namun tak berjalan sesuai rencana. Saat doa baru separuh dibacakan angin kencang, menerjang meniup habis dupa dan lilin. Salah satu tokoh desa Pak Darsa mendadak pingsan setelah menjerit melihat sesuatu di atas pohon trembesi, sosok tinggi kurus mengenakan jubah putih lusuh sedang menatap ke arah mereka. Pak Darsa dibawa pulang tapi saat sadar ia terus meracau. Ia berkata melihat banyak mayat duduk berjajar di dalam keranda besar yang melayang semuanya tanpa mata. Ia juga menyebutkan satu nama yang membuat warga bergidik. Nama seorang bayi yang baru lahir 2 minggu lalu. Warga langsung mengurung rumah bayi tersebut dan melakukan penjagaan ekstra. Malam itu tangisan bayi terdengar sangat keras, bahkan sampai ke rumah warga yang cukup jauh dari lokasi. Beberapa orang melihat bayangan keranda melayang rendah di atas atap rumah bayi itu seperti hendak menjemput. Tapi ketika warga berkumpul dan membaca doa bersama keranda itu, lenyap begitu saja, meninggalkan bunga kamboja berserakan di depan rumah. Keesokan harinya bayi tersebut jatuh sakit tanpa sebab medis yang jelas. Tubuhnya dingin seperti es dan bola matanya tampak bergerak ke arah yang tak wajar. Ibu sang bayi mengaku mendengar suara lirih berbisik di telinganya setiap malam, bayimu sudah dipilih. Jangan melawan. Desa semakin ketakutan, karena kini keranda itu bukan hanya mengambil orang dewasa, tapi juga anak-anak. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa bayi itu, warga mulai mencari cara agar keranda tak lagi kembali. Seorang kakek tua dari desa tetangga yang dikenal sebagai ahli warisan ilmu spiritual kuno, dipanggil untuk membantu. Namanya Mbah Surani. Ia membawa kotak kayu kecil berisi benda-benda aneh, cermin hitam rambut bayi, dan pecahan kendi tanah liat yang katanya berasal dari makam keramat. Basurani mengatakan bahwa keranda itu bukan sekadar makhluk halus biasa, melainkan utusan dari alam kematian yang terganggu, karena batas antara dunia mereka dan dunia manusia telah terbuka. Pohon trembesi katanya adalah gerbangnya, dan setiap malam ada sosok penjaga tak terlihat yang keluar masuk membawa tamu baru. Bila tak segera ditutup, seluruh desa bisa menjadi korban. Malam itu Mbah Surani dan beberapa warga melakukan ritual penutup gerbang. Ia menanam 7 benda pusaka di sekitar pohon trembesi dan menaburkan campuran tanah kuburan garam hitam dan darah ayam hitam. Namun saat pembacaan doa penutup gerbang dimulai, bumi bergetar pelan dan suara lolongan anjing terdengar dari segala arah. Tiba-tiba dari tengah sawah muncul kabut tebal dan sosok keranda kembali muncul lebih dekat dari sebelumnya, seolah marah karena jalannya hendak ditutup. Dari dalam keranda terdengar tangisan dan suara teriakan yang sangat pelan tapi menusuk hati. Salah satu warga yang ikut ritual, Pak Roni, tiba-tiba terseret angin dan menghilang di balik kabut. Suasana berubah menjadi kacau. Gerbang itu belum bisa ditutup. Setelah Pak Roni hilang diseret kabut, warga semakin enggan keluar malam. Pohon trembesi kini tampak lebih menyeramkan. Kulit batangnya retak seperti terbelah dan setiap pagi selalu ada percikan darah kering di tanah sekitarnya. Basurani memperingatkan bahwa kegagalan menutup gerbang telah membuat roh-roh gentayangan makin leluasa menampakkan diri. Istri Pak Roni menemukan selembar kain kafan berdarah tergantung di depan pintu rumahnya. Bau amis dan kemenyan menyengat dari kain itu. Saat disentuh, kain tersebut bergerak sendiri dan melilit tangan sang istri hingga membuatnya pingsan. Ketika sadar, ia mengaku sempat melihat suaminya berada dalam keranda menangis sambil memohon untuk dilepaskan. Mbak Surani mengatakan bahwa Pak Roni masih bisa diselamatkan, tapi waktu mereka tidak banyak, ia menyarankan warga untuk membuat penangkal dari anyaman daun kelapa muda yang dibentuk seperti keranda mini dan dikubur di 7 penjuru desa. Namun saat penggalian dilakukan di salah satu titik, ditemukan tulang-tulang manusia yang tampaknya berasal dari masa lampau. Tulang itu diyakini sebagai jasad penggali kubur yang dulu mati mendadak. Dan sejak tulang-tulang itu diangkat, gangguan semakin menjadi. Keranda kini muncul tidak hanya di malam hari tapi juga sore menjelang maghrib. Bahkan beberapa warga mengaku melihat bayangan keranda terpantul di cermin rumah mereka meski tak ada apa-apa di luar.
Ketakutan telah mencapai puncaknya. Beberapa keluarga memilih pindah dari desa Cisereh meninggalkan rumah mereka dalam keadaan tergesa-gesa. Yang lebih mengerikan, setiap malam kini terdengar suara seperti kapur tulis yang menulis di tembok, dan ketika pagi tiba muncul satu nama warga tertulis di sana, seolah-olah menjadi daftar giliran. Pak Ustadz Mahfud bersama Mbak Surani mencoba menghapus nama-nama itu dengan air doa. Aneh sekali, nama yang dihapus justru membuat orang itu hilang keesokan malamnya tanpa jejak. Mereka menyimpulkan bahwa menghapus nama bukan menyelamatkan, melainkan mempercepat penjemputan. Kini tak ada satupun warga yang berani mendekat ke tembok-tembok bertulisan itu. Di antara nama-nama yang muncul, satu nama membuat warga panik, Mahfud. Ya, sang ustadz sendiri kini menjadi target. Ia mulai mengalami gangguan hebat, tubuhnya berat seperti ditindih. Setiap malam mimpinya selalu menampilkan keranda yang terbakar dan sosok berwajah hangus yang memanggil namanya. Bahkan kitab sucinya ditemukan terbuka sendiri di halaman yang membahas kematian tak wajar. Merasa waktunya hampir habis, Ustadz Mahfud mengumpulkan warga tersisa untuk membuat penyegelan terakhir. Mbak Surani mengatakan hanya satu cara untuk menutup gerbang itu, seseorang harus menggantikan roh yang ditarik oleh keranda dengan ikhlas. Tapi siapa yang rela menyerahkan diri demi menyelamatkan seluruh desa? Malam itu seluruh warga berkumpul di musala kecil desa, wajah-wajah mereka muram dan penuh kecemasan. Pak Ustadz Mahfud memimpin doa terakhir dengan suara bergetar. Di luar angin berhembus pelan, namun menusuk pertanda keranda akan segera datang. Mbah Surani kemudian mengeluarkan kendi tanah liat terakhir, benda yang konon bisa menutup gerbang kematian jika dibasahi oleh darah orang yang ikhlas menjadi pengganti. Tak seorang pun berani mengajukan diri. Suasana hening sampai seorang anak muda bernama Leman, keponakan Pak Ustadz, maju perlahan. Kalau ini bisa selamatkan kampung, biar saya saja Pak Ustadz, katanya. Wajahnya tenang meski matanya menyiratkan ketakutan yang disembunyikan. Warga menangis mencoba menahan, tapi Leman bersikeras. Ritual dimulai. Darah Leman diteteskan ke kendi dan benda itu dikubur di bawah pohon terembesi bersama keranda anyaman terakhir. Ketika tengah malam tiba, cahaya merah muncul lagi dari langit. Keranda terbang perlahan mendekat melayang sangat rendah hingga Leman bisa melihat sosok-sosok di dalamnya. Ia berdiri tegap lalu melangkah ke bawah pohon. Saat Leman menyentuh tanah yang baru ditimbun, keranda mengeluarkan jeritan panjang lalu menghilang seketika dalam ledakan cahaya putih. Tak ada angin, tak ada suara, hanya kesunyian. Leman menghilang bersama cahaya itu. Tapi sejak malam itu keranda tak pernah muncul lagi. Pohon terembesi perlahan layu dan mati, dan tulisan-tulisan di tembok hilang. Desa Cisereh kembali tenang. Namun setiap malam Jumat Kliwon warga tetap menyalakan lilin di musala. Bukan karena takut keranda kembali, tapi untuk mendoakan Leman, pemuda biasa yang menjadi penebus antara dunia manusia dan dunia kematian. Setiap malam Jumat Kliwon, ritual ini menjadi momen yang sakral bagi penduduk. Mereka percaya bahwa dengan berdoa untuk Leman, mereka menjaga keseimbangan antara kehidupan dan kematian. Warga percaya bahwa doa mereka membawa ketenangan bagi jiwa Leman yang kini menjadi penghubung antara dunia manusia dan alam baka. Rasa syukur dan harapan tersemat dalam setiap lilin yang dinyalakan. Sambil memainkan lilin, anak-anak bercengkerama di luar musala memberikan hidup baru pada desa yang tenang ini. Mereka tak merasa takut karena bagi mereka Leman adalah protector yang mengawasi dari jauh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian enggak ketinggalan kisah mistis lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada karena hal gaib bisa muncul kapan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.